Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ati Hardiansa, SIKOM MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kecakapan Komunikasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan salah satu tugas guna memenuhi ujian tengah semester Kecakapan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devrijal Juliantoro dengan NPM 1802, salah satu mahasiswa teknik metalurgi yang mengontrak mata kuliah Kecakapan Komunikasi yang akan mempresentasikan tugas menganalisis video Presiden Obama dan dikaitkan dengan komunikasi efektif. Berikut ini merupakan layout yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama, komunikasi efektif, kemudian ada komponen komunikasi efektif, dan analisa video pidato Presiden Obama. Komunikasi efektif terdiri dari dua istilah. Yang pertama adalah komunikasi, dan yang kedua adalah efektif. Komunikasi sendiri memiliki arti proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran, dan perasaan melalui lisan, tulisan, atau bahasa tubuh. Efektif artinya membawa hasil atau mencapai tujuan. Dengan kata lain, komunikasi bisa dikatakan sebagai informasi, pemikiran, atau pesan yang disampaikan itu dapat diterima dan dipahami dengan baik sehingga menciptakan kesamaan persepsi, mengubah perilaku, atau mendapatkan informasi. Kemudian, komponen komunikasi efektif yang pertama adalah encoding. Komunikasi efektif diawali dengan encoding atau penetapan kode atau simbol yang memungkinkan pesan itu tersampaikan secara jelas gitu dan dapat diterima serta dipahami dengan baik oleh komunikasi si penerima pesannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya decoding. Decoding ini merupakan komponen penting dalam komunikasi efektif, yaitu di mana kemampuan penerima memahami pesan yang diterimanya gitu. Jadi dalam komunikasi efektif ini, pemahaman tentang audiens itu sangat penting guna menentukan metode penyampaian dan gaya bahasa yang cocok dengan mereka. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya konteks. Konteks komunikasi yaitu konteks komunikasi itu berupa ruang, tempat, dan kepada siapa kita bisa melakukan komunikasi. Konteks komunikasi juga mengacu kepada level komunikasi, di mana ada beberapa level seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok atau grup, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Konteks komunikasi ini mempertimbangkan usia, wilayah, jenis kelamin, dan kemampuan intelektual penerima pesan. Berkomunikasi dengan anak kecil tentu akan berbeda. Akan berbeda caranya, gaya bahasanya dengan berkomunikasi dengan orang dewasa. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya bahasa tubuh atau body language. Nah, bahasa tubuh ini dikenal juga dengan komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal meliputi postur, posisi tangan, kontak mata, dan ekspresi wajah. Bahasa tubuh yang konsisten dan sesuai dapat meningkatkan pengertian, di mana gerakan anggota badan harus sesuai dengan yang diucapkan. Bahasa tubuh terpenting adalah senyum dan kontak mata. Selanjutnya, itu ada yang kelima adalah pikiran terbuka atau be open-minded. Pikiran terbuka merupakan komponen penting lain dalam komunikasi efektif. Jangan terburu-buru menilai dan mengkritisi ucapan orang lain. Jadi kita tuh harus mengedepankan respect gitu, menghargai pendapat orang lain terlebih dahulu, dan juga menunjukkan rasa empati dengan berusaha memahami situasi atau masalah dari perspektif orang tersebut gitu. Kemudian yang ketujuh ada mendengar aktif atau active listening, bisa bahasa komunikasinya active listening. Menjadi pendengar yang baik
dan aktif akan meningkatkan pemahaman atas pemikiran dan perasaan orang lain. Tunjukkan bahwa kita tuh fokus gitu mendengarkan ucapan orang lain. Misalnya dengan menganggukkan kepala dan membuat sebuah indikasi verbal gitu, seperti kita setuju dengan pendapat dia dan kita mengatakan oh gitu. Jangan menginterupsi pembicaraan orang lain karena ini akan mengganggu kelancaran obrolan. Oke. Selanjutnya yang ke-8 itu ada refleksi atau reflection. Nah, pastikan juga bahwa kita mengerti ucapan orang lain dengan konfirmasi, yaitu meringkas pesan yang disampaikan oleh orang lain. Kita bisa mengulang atau mengulang yang diucapkan oleh orang lain, sekaligus mengklarifikasi bahwa maksud perkataannya misalkan begini atau begitu gitu. Selanjutnya terdapat 5 kunci komunikasi efektif, yaitu yang pertama adalah smile, tersenyum. Nah, salah satu cara untuk membangun kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang lain adalah dengan cara menjalin hubungan baik secepat mungkin gitu. Dengan cara tersenyum dan gunakan kontak mata sebagai sinyal positif yang dapat Anda kirimkan ketika memulai percakapan. Nah, pastikan orang lain tuh merasa bahwa sangat senang bisa berbicara dengan kita gitu. Itu yang pertama, tersenyum. Kemudian yang kedua ada be clear. Di mana be clear ini adalah berbicara dengan jelas. Nah, bicaralah dengan jelas ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Cobalah untuk menghindari kebiasaan berbicara dengan suara terlalu kecil atau parau gitu, sehingga orang lain itu sulit menangkap maksud dari omongan kita. Kemudian yang ketiga yaitu ada relax, santai. Nah, kita juga dapat menjadi komunikator yang baik jika dapat berbicara dengan santai dan relax. Ketika kita gugup, maka akan sulit gitu berbicaranya, seperti cepat gitu, sehingga sulit dipahami juga bagi pendengarnya. Dan bisa jadi orang yang kita ajak bicara itu merasa tidak nyaman gitu karena gugupnya kita gitu. Kemudian yang keempat ada variatif. Nah, variatif ini kita untuk obrolannya jangan sampai monoton. Tentu tidak ingin orang lain tuh menjadi bosan kan saat berbicara dengan kita. Kita dapat membuat mereka tertarik dengan menghindari berbicara dengan suara yang monoton, topik yang monoton. Nah, kita juga dapat melakukan sedikit variasi lah, mengubah volume saat kita berkomunikasi dengan nada bahasanya kita. Selanjutnya yang kelima adalah dengar dan pahami. Ingat, komunikasi adalah proses dua arah. Kita perlu mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh orang lain jika kita ingin berkomunikasi secara efektif dengan mereka. Nah, orang lain juga akan kehilangan minat berbicara dengan kita jika kita terus-terusan bicara dan tidak pernah mendengarkan mereka gitu. Oke, selanjutnya adalah analisa dari video pidato Presiden Obama. Dari video tersebut, jika dikaitkan dengan komunikasi yang efektif, maka terdapat beberapa poin yang bisa saya ambil dari video tersebut. Yaitu yang pertama, tersenyum. Bapak Presiden Obama mengawali pembicaranya dengan cara tersenyum kepada audiens, dan itu merupakan sebuah bentuk komunikasi yang efektif dengan memberikan awalan yang positif kepada audiens. Kemudian yang kedua poinnya yaitu ada body language. Nah, setelah tersenyum itu Obama langsung menyapa audiens dengan melambaikan tangannya ke atas seraya mengucapkan selamat pagi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga mengucapkan beberapa kalimat bahasa Indonesia. Seperti pulang kampung nih gitu. Sate, bakso, beca, bemo itu disebutkan oleh Presiden Obama, dan ini membuat kesan yang sangat baik gitu untuk audiens sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat ada be open minded. Kelima ada konteks. Nah, pada konteks ini Presiden Obama sangat menguasai ya konteks komunikasinya, di mana di situ dia bisa menempatkan saat berbicara dengan khalayak ramai, yang pasti sih di situ tidak dihadiri hanya mahasiswa UI ya, tetapi ada dosen, ada jajaran pemerintah, keamanan, dan itu bisa memposisikan dirinya gitu. Kemudian ada yang kelima, variatif. Nah, yang disampaikan beliau itu tidak monoton.
sangat luas pengetahuannya, seperti membahas hal-hal, awalan yang sederhana gitu, sampai bahasan tentang kerjasama Indonesia dan Amerika di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, teknologi. Nah, menurut saya ini adalah sebuah contoh komunikasi yang efektif. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.